Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukunna? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah fi hadha sabah mubarak nastati an nuqabil maratan ukhra wa sanata'allam maratan ukhra an mawdu'il hadits. Oke, alhamdulillah ya, usikum wa ya nafsi. Kita setelah ini akan mempelajari materi hadis ya. Jadi silakan didengarkan penjelasan Ustazah. Oke. Untuk materi hadis kita, sebelum kita menuju materi kita, Ustazah ingin menanyakan tentang materi yang lalu ya. Materi yang lalu kita telah mempelajari bagaimana hukum mencuci bekas jilatan anjing. Bagaimana jika kita terkena jilatan anjing, apa yang harus kita lakukan? Kita di sana sudah mengetahui bahwasanya saat kita dijilat oleh anjing ya, harus mencucinya 7 kali cucian. Kemudian yang paling pertama harus dengan pasir atau tanah. Oke. Dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai kesucian kucing ya. Mungkin kalian sama ini menyukai tentang hewan, salah satunya yaitu kucing ya. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana kesucian kucing, bagaimana jika misalkan kita terkena kencing oleh kucing ya, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Oke. Ya, kucing adalah salah satu hewan yang memang benar-benar sangat menjadi salah satu hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah, sehingga kita sebagai umat manusia juga harus bisa menyayangi kucing tersebut ya. Lalu apakah kucing itu najis? Tidak ya, kucing tidak najis. Terutama misalkan kalian dalam rumah tiba-tiba ada kucing yang sedang kencing, cukup kalian menyiraminya ya. Ini Ustazah bilang seperti ini karena sesuai dengan hadis yang akan Ustazah beri setelah ini. Oke. Jadi kucing itu tidak najis, dan juga jika misalkan tempat kita terkena air kencing kucing, cukup kita menyiramnya saja. Tidak seperti anjing, dia memang berbeda. Anjing dan kucing berbeda cara membersihkannya ya. Maksudnya cara membersihkan, misalkan kita terkena gigitan kucing atau jilatan kucing itu tidak najis. Oke, sesuai dengan hadis sudah bacakan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil harrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafin alaikum. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ya, sudah ulang sekali lagi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafin alaikum. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Yang artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda perihal kucing ya, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Oke, sesungguhnya kucing itu tidak najis, hanya saja ia sebagian dari makhluk yang mengelilingi kalian ya. Kucing adalah salah satu makhluk yang akan mengelilingi kita ya. Seperti kalian ketahui, mereka ada di mana-mana. Beda dengan anjing yang mereka jarang. Ya mungkin orang Kristen yang menginikan, cuman memang kucing adalah salah satu hewan yang akan mengelilingi kita. Diriwayatkan oleh imam yang 4, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dan ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang perihal kencing kucing ya. Simak baik-baik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in faghriqa alaihi muttafaqun alaihi. Saya ulang sekali lagi. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa arabiyyun
fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fauriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab Badui datang dan kencing di salah satu bagian masjid. Para sahabat menghadiknya, akan tetapi Rasulullah SAW melarang mereka. Tatkala orang itu selesai kencing, Nabi SAW meminta seember air kemudian disiramkan kepada tempat yang terkena kencing tersebut. Muttafaqun alaih. Ya, dari sini air kencing kucing itu sama saja dengan sama saja seperti air kencing manusia, yang dimana dia tidak najis. Oke, maksudnya di sini bukan tidak najis. Maksudnya bukan tidak najis, tapi dia cukup membersihkannya dengan menyiram airnya. Ya, dengan menyiramkan air itu sudah tidak menjadi najis. Air kencing kucing di sini tidak susah untuk membersihkannya, cukup disiram dengan air. Oke. Lalu kita sekarang melanjutkan ke hadis selanjutnya mengenai hukum ikan, belalang, hati dan juga jantung. Oke. Ada dua hal di bumi ini yang dimana dia bangkainya boleh dimakan. Ya, dua hal tersebut apa? Belalang dan juga ikan. Selain itu, bangkai tidak boleh untuk dimakan. Ya, bangkai apapun itu selain dua hal tersebut, ya, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Misalkan sudah saya menemukan ada sapi mati, ya, kemudian bisa nggak dimakan? Oh, tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya dua hal, yaitu bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Oke, jadi misalkan kalian di kolam kalian ada ikan yang mati, kemudian kalian ingin memakannya, silakan, karena bangkai ikan itu halal. Dan ada dua hal yang diperbolehkan, darah yang boleh dimakan hanya ada dua, yaitu hati dan juga jantung. Ini sudah ditetapkan dalam hadis, ya, sudah bacakan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani, ya, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa maddamanu fal kabidu wat tihalu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Saya ulang sekali lagi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fammal maitatani fal jaradu wal hutu wa maddamanu fal kabidu wat tihalu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Oke. Di sini saya akan menjelaskan artinya di sini, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah belalang dan juga ikan. Dan dua darah yang adalah hati dan jantung. Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan di dalamnya ada kelemahan, ya, hadis dhaif. Nah, oke. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya tadi dua hal yang boleh, bangkai yang boleh dimakan adalah ikan dan juga belalang, dan dua darah yang boleh dimakan hanya hati dan juga jantung. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, di sini saya ingin melanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana jika misalkan ada lalat jatuh pada makanan. Bagaimana? Jadi, misalkan kita memiliki minuman atau makanan yang terbuka, kemudian di dalamnya jatuhlah seekor lalat, bagaimana? Ya, ini sudah kasih permisalan. Oke, misalkan dalam segelas air ini terdapat lalat. Oke, ya. Jadi kita bisa caranya adalah bukan langsung buang semuanya, bukan, ya. Tapi
Tadi misalkan ada lalat, cukup kalian celupkan sebentar lalat tersebut ke dalam airnya tadi, baru setelah itu dibuang. Loh Ustazah, bukankah itu lalat itu kotor, nanti apakah nggak ada bakteri? Tidak, ya. Lalat di sini memiliki 2 sayap. Yang satu memang terdapat satu sayapnya penyakit dan satu sayapnya adalah obat, sehingga kita dapat memanfaatkan menggunakan lalat tadi bukan membuang semuanya, tapi menyelupkan lagi, memasukkannya ke dalam sini, ke dalam airnya tadi atau makanan tadi. Setelah itu lalat yang kita buang baru bisa kita minum. Oke? Sesuai dengan ini sudah bukan membuat-buat, tapi memang ada di hadis Nabi. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhiri shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Zad wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat masuk dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah, kemudian buanglah lalat tersebut. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Abu Daud. Abu Daud menambahkan, sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ya. Jadi jika kalian menemukan makanan kemudian terdapat lalat di dalamnya, masuk ke dalam makanan kalian, jangan langsung dibuang makanan tersebut, tapi celupkan terlebih dahulu baru dibuang lalatnya. Oke, di sini ada satu hadis lagi masih mengenai tadi. Sebelumnya sudah menjelaskan tentang bangkai, ya, dimana ya jika kita menemukan hewan yang sudah dipotong salah satu badannya, anggota tubuhnya oleh manusia, kemudian hewan tersebut tadi masih hidup, kemudian suatu ketika nanti kita membunuhnya lagi, itu sudah termasuk bangkai, ya, itu sudah termasuk bangkai. Misalkan kita menemukan tanduk kerbau atau apa sudah hilang satu karena diambil manusia, kemudian kita ingin memakannya, itu juga tidak boleh karena itu sudah termasuk bangkai. Di sini dituliskan wa an Abi Waqidil Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa lafdhuhu lahu. Dari Abu Waqid Al-Laitsi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang dipotong dari binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka ia adalah bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Beliau menghasankan dan lafaz ini adalah miliknya. Ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya tadi pertama, bangkai itu tidak boleh sama sekali dimakan, ya, kecuali 2 hal. 2 hal itu apa saja? Yaitu bangkai lalat, bangkai ikan. Kemudian 2 darah yang boleh halal dimakan adalah jantung dan juga hati, ya. Lalu apalagi tadi yang telah kita pelajari mengenai pipis kencing kucing, ya, pipisnya kucing. Ya, kita tidak boleh pipis kucing itu gampang untuk membersihkannya, yaitu hanya dengan menyiraminya saja, ya. Lalu kemudian yang terakhir tadi adalah bagaimana jika ada lalat dalam makanan atau minuman kita, ya. Cukup kita mencelupkannya kemudian membuangnya, bukan membuang makanan tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ustazah secara langsung. Sudah mohon yang belum menyetor hafalan silakan disetorkan hafalannya. Nanti hafalan hadis ini, ya, dan tugasnya juga silakan dihafalkan lagi hadis yang sudah Ustazah beri ini, ya. Nggak apa-apa nyicil satu-satu ini karena ada tadi sudah banyak yang Ustazah beri, jadi silakan menyicilnya sedikit demi sedikit.
Nahtafi bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.